Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana fi syahris syawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa min hadisil akhar, al fajiru raji'u rahmatullahi ta'ala aqrabu minal abadi muknah. Sadaqallah wa sadaqan nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah zuhur rahimakumullah. Dengan lafaz alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah peluang untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita, masih dapat menghirup udara, masih bisa melihat ciptaan Allah yang fana ini, dan terkhusus kita bisa melaksanakan ubudiyah, menjalankan ibadah dengan leluasa, tanpa dengan was-was, tanpa dengan ketakutan, yakni bisa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa kita hadiahkan selawat dan salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap menjadi orang-orang pilihan yang senantiasa nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya di hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa sekarang kita masih dalam bulan Syawal. Tentunya belum hilang dari ingatan kita, belum luput dari pandangan kita suatu kebiasaan amalan yang kita lakukan, yakni di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh hikmah, yakni bulan yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan yang telah kita lewati, dan tentunya kita sudah melaksanakan berbagai ibadah pada bulan tersebut. Mudah-mudahan tentunya apapun ibadah yang kita lakukan, kita berharap agar kiranya kita keluar dari Ramadan itu menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang faizun, orang yang mendapatkan kemenangan. Tentunya tidak lepas daripada itu, setidaknya ada di bulan ini adalah merupakan bulan peningkatan, maka dengan itu selayaknya kita mendapatkan edukasi, mendapatkan pelajaran dari ibadah yang kita lakukan pada bulan sebelumnya. Yang pertama, setidaknya rasa keimanan kita bahwa bertambah. Kenapa? Karena kita sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasi kita selalu berkesinambungan.
dengan menjalankan ibadah sebelumnya, kita melaksanakan saum di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, kita hiasi dengan tilawah kita, tentu menjadikan kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itu, mestilah keimanan kita tentu yazidu, artinya bertambah. Maka sebagai edukasi yang kita dapatkan, pelajaran atau hikmah yang kita dapatkan pada di bulan Syawal ini, tentu kita pertahankan. Dan juga sesuai dengan penamaannya bulan Syawal, dan mestilah kita tingkatkan amalan yang sebelumnya telah kita rutinitaskan. Dan yang kedua, setidaknya kita mendapatkan edukasi ilmu yang bertambah. Kenapa? Karena kita sudah disodorkan, bahkan sebahagian tempat kita tinggal, yakni ada yang tausiah tarawih, ada yang tausiah subuh, itu mengedukasi, memberikan kepelajaran kepada kita. Maka setidaknya bertambah pula suatu ilmu pengetahuan kita. Dan ilmu pengetahuan itu dapat kita terapkan, dapat kita jalankan, dan tentunya dapat menunjang kualitas daripada ibadah kita. Dan selanjutnya, tentu harapan amalan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ingin mendapatkan hasil dari segala rangkaian ibadah yang kita lakukan. Hasil dari saum kita, hasil dari qiyamul lail kita, hasil dari tilawah kita, maka orang yang keluar dari situ menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang pemenang. Tentunya seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Artinya kita telah diampuni berbagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah kita menjadi orang-orang yang suci. Maka dengan hal itu, setelah kita didombakan menjadi orang-orang yang suci, tanpa noda bagaikan kertas putih, tanpa ada corengan, maka itulah yang akan kita pertahankan. Karena jangan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang perempuan yang menyulam. Setelah selesai sulamannya, dia urai kembali. Dalam artian, telah berusaha dia, telah dia bersungguh-sungguh dalam menyulamnya, begitu dia teliti dalam menyulamnya. Namun setelah itu, setelah selesai, dia urai kembali. Dia lepaskan kembali. Ini adalah menunjukkan suatu kerugian kepada kita. Artinya setelah kita diberikan nubuat orang-orang yang suci, tetapi kita gores kembali. Atau jangan seperti orang perempuan yang menyulam atau yang menyahit, setelah selesai, udah rangkum, udah bagus, tapi dibuka kembali, dilepaskan kembali. Artinya suatu hal, perbuatan yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Maka dengan itu, seperti surah As-Sam yang kita bacakan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada hakikatnya Allah memang memberikan kepada kita dua jalan. Ada namanya jalan fujur dan ada juga jalan takwa. Allah mengilhamkan kepada dua jalan ini, fujuruha wa taqwaha. Tapi dalam sambungan ayatnya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Maka dengan itu tentu ketakwaanlah yang senantiasa kita prioritaskan, demi tentunya dengan kesucian. Karena dengan demikian tentu kita mengharapkan orang-orang yang memperoleh jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa orang yang terbaik di antara manusia adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang dan kemudian makin baik amalannya.
makin baik suatu amalan perbuatannya. Bukan berarti orang-orang yang terburuk dalam mafhum mukhalafahnya adalah orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, tetapi makin lama makin buruk amalannya. Maka tentu harapan kita, bagaimana usia yang diberikan Allah kepada kita, tentu mengharapkan amalan kita lebih dahsyat lagi, lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi. Paling tidak kendor dari ibadah-ibadah sebelumnya. Maka dengan hal itu, tentu dengan edukasi pelajaran yang kita dapatkan tadi, mestilah di bulan Syawal ini kita perlihatkan. Karena menentukan bagaimana kualitas amalan seseorang itu adalah apakah dia itu berkualitas atau diterima pada bulan yang sebelumnya adalah ditunjukkan pada bulan ini. Apakah setelah ini masih tetap kita berduyun-duyun ke masjid menjalankan sholat berjamaah? Apakah kita masih tetap konsisten pergi sholat subuh berjamaah? Apakah kita konsisten dengan menjalankan tilawatil Quran kita? Maka ditunjukkan bagaimana pola yang dia dapatkan pada waktu puasa Ramadan yang kemarin. Bagaimana sampai di mana kualitas ibadah yang dilakukan. Maka dengan itu bulan Syawal ini adalah merupakan bulan peningkatan. Bukan berarti euforia yang lebih diprioritaskan. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Laisal 'id bilibasin jadid, walakinnal 'id bi ta'atil yazid." Bahwa bukan berarti Syawal itu, kegembiraan itu, hari kemenangan itu dengan kita menonjolkan berbagai kualitas yang kita pakai. Pakaian yang serba baru yang kita pakai, tetapi apa? Yaitu ketakwaan yang bertambah. Kualitas ketakwaan kita yang bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan edukasi pelajaran yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan itu dapat kiranya kita terapkan pada kesempatan ini. Pada akhirnya, yang terakhir, tentunya edukasi yang paling menonjol kita dapatkan bagaimana kita menerapkan secara solidaritas kita, memperlihatkan bagaimana saum itu dapat mendidik kita, dapat memperhatikan sesama kita, dapat memperhatikan sesama, bagaimana mereka orang-orang yang tidak mampu, yang berserba kebutuhan. Tentu begitulah orang-orang yang berpuasa itu. Mereka tidak makan, tidak minum, padahal mereka pada hakikatnya tidak mampu memang membeli itu. Maka perhatian itu dapat kita tanamkan dalam jiwa kita, dapat melihat di sebelah, di belakang, kiri kanan kita, orang-orang yang berkebutuhan yang tidak cukup, dapat kita memberikan sebahagian harta yang kita miliki dengan bagaimana mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan nyaman dan bisa seperti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.